Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bersyukur jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar, karena pagi-pagi masih dingin, masih enak buat tidur, tapi ada yang dari tempat cukup jauh bisa hadir di sini. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita. Karena ada iman dalam diri kita. Tanpa iman maka tidak mungkin orang harus bersusah payah pagi-pagi datang ke majelis ilmu seperti ini. Dengan iman itu kita yakin, kita percaya ada keutamaan-keutamaan kita pergi ke masjid, keutamaan kita bermajelis di majelis ilmu, kita memakmurkan masjid, di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Di situ jelas disebutkan di dalam surat At-Taubah, sesungguhnya innama, kalau sudah ada kata innama itu hanya. Innamal a'malu, sesungguhnya hanya. Jadi innama itu adalah lil hasr, pembatasan. Kalau Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah itu hanya man amana billah, yang di dalam hatinya itu ada iman. Tidak semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu ada iman di dalamnya. Maka kita bersyukur iman itu ada dalam diri kita, dan itu yang menggerakkan kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Kembali kita ke pembahasan fikih jenazah, masih terkait mensolatkan jenazah. Ini ada beberapa pembahasan yang perlu kita pahami bersama, kita ilmui bersama, supaya kita memiliki dasar yang jelas, ilmu yang pasti, ilmu yang berlandaskan ada sumbernya dari Nabi SAW. Kemarin kita sampai pada poin mensolatkan jenazah itu di dalam masjid dan di luar masjid. Bahwa yang sunnah itu mensolatkan jenazah di musola. Mungkin ada tempat khusus untuk sholat jenazah, tapi itu bukan bagian dari masjid. Namun demikian, bahwa sholat jenazah di luar masjid itu bukan berarti tidak boleh, karena sudah kita sebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah mensolatkan jenazah Suhail ibn al-Baydha di dalam masjid. Ini menjadi dasar bolehnya solat jenazah di dalam masjid. Bahkan disebutkan di dalam Syarah Muntahal Iradat Imam Al-Buhuti, ini fikih Hambali, beliau mengatakan wa tubahu salatu ala mayyiti fi masjidin in umina talwithuhu. Jadi memang
Yang afdal itu, yang sunnah itu di luar masjid. Namun boleh di dalam masjid. Tapi ada catatannya menurut Imam Al-Buhuti di dalam kitab Syarah Muntahal Iradat, in umina talwithuhu. Nah, kalau sekarang masjid itu kan udah nyaman sekali, ada AC, ada karpet wangi. Tapi kondisi jenazah itu ada potensi-potensi dia talwith. Talwith itu membawa sebuah kotoran, najis. Contohnya apa? Misalkan katakanlah jenazah yang korban kecelakaan. Itu bisa jadi kalau masih baru itu masih mengeluarkan darah segar. Maka di sini ada catatan dari Imam Al-Buhuti, boleh di dalam masjid in umina talwithuhu, kalau aman dari najis. Nah, bisa jadi kalau zaman sebenarnya tidak harus ditaruh di keranda baru ditaruh di masjid, atau misalkan langsung dalam bentuk masih bulatan kain kafan ditaruh di sini, boleh itu. Tapi kan yaitu catatannya, dikhawatirkan ada najis yang keluar. Mungkin satu dari kain kafan itu sendiri, misalkan tadi korban kecelakaan masih mengeluarkan darah, atau bisa jadi ketika memandikan tidak terlalu bersih sehingga kotoran ketika memijat itu tidak keluar semua. Nah, ketika dibawa ke masjid terjadi goncangan, itu kan goyang-goyang ketika dibawa. Itu mungkin mengeluarkan sesuatu sampai kemudian tembus kain kafan, kemudian mungkin menetes di karpet masjid. Maka di sini ada catatan dari Imam Al-Buhuti, in umina talwithuhu, maka itu boleh mensolatkan jenazah di dalam masjid. Fa in khifa talwithul masjidi binahwi infijarin, bahkan beliau sampai mengatakan hurima dukhuluhu. Ini apa ini, saya nulis apa ini? Fa in khifa talwithul masjidi binahwi infijarin hurima dukhuluhu ya siyanatan lahu anin najasati. Sampai beliau mengatakan haram kalau betul-betul potensi itu membawa sesuatu yang najis yang bisa tercecer di masjid, maka haram memasukkan jenazah ke dalam masjid, karena ini untuk menjaga supaya masjid tetap bersih dari najis. Nah, ini. Jadi masjid itu harus betul-betul selalu bersih, selalu bersih. Terkait masalah mensolatkan jenazah pun demikian. Binahwin infijar, di sini infijar itu pecah. Bisa jadi karena jenazahnya itu pecah, ya hancur, masih mengeluarkan darah, mengeluarkan cairan tertentu yang itu merupakan najis, maka di sini sebaiknya, bahkan beliau mengatakan haram kalau memang betul-betul itu mengeluarkan najis tetap dibawa ke dalam masjid, itu haram menurut beliau. Tapi sebaiknya ya tidak, kalau memang dipastikan mengeluarkan najis maka jangan mensolatkan jenazah di dalam masjid. Siyanatan lahu anin najasah. Ini sebagai bentuk ikraman, takriman lil masjid. Masjid itu harus dalam kondisi bersih, ya, dalam kondisi bersih. Satu dari kain kafan yang tadi saya sebutkan. Yang kedua bisa jadi dari keranda itu sendiri, karena keranda kan setelah dipakai mungkin langsung ditaruh di tempatnya, tidak dibersihkan. Atau di tempat ada tempat khusus, misalkan di depan kuburan atau yang lain, mungkin dipakai orang untuk mainan dan semacamnya, di situ ada najis. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Maka sebagai bentuk ikraman lil masjid, beliau mengatakan yang afdal itu adalah di luar masjid. Namun di dalam masjid itu mubahun, boleh. Ya, seperti hadis yang kemarin. Nah, maka di sini kalau tidak salah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia mengatakan di dalam Syarah Al-Kafi, as-salatu 'alal janazati fil masjidi min babil jaiz. Jadi itu dari bab boleh saja. Walaysat min babis sunnah, tapi bukan termasuk sunnah. Yang sunnah itu di luar masjid.
Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abi Hurairah. Tapi Aisyah dia ternyata meriwayatkan pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Suhail bin Baydah di dalam masjid. Artinya ininya dua-duanya boleh, tapi yang afdal adalah dua masjid. Tapi kalau tidak memungkinkan, sebagaimana kalau tidak salah Ibnu Baz atau Shalih bin Utsaimin yang mengatakan bahwa sudah kebiasaan manusia sekarang itu mensolatkan jenazah kebanyakan itu di dalam masjid, maka itu tidak mengapa. Dengan catatan ini aman dari najis. Catatannya aman dari masjid, aman najis. Ini penting untuk disampaikan ya, karena ya, termasuk masalah pendidikan anak-anak itu, anak-anak sekolah misalkan itu beberapa anak itu masih belum memperhatikan masalah air kencingnya. Padahal sudah sering dinasihati kalau pipis celana itu dilepas, ya, celana dilepas digantung. Mungkin sini gantungannya terlalu tinggi ya, kadang-kadang. Kalau nggak nyampe ya ditaruh di bahu gitulah. Itu udah sering saya sampaikan. Tapi ada beberapa anak terkadang pipisnya tidak dilepas. Jadi dipakai saja celananya, pipisnya sambil berdiri, kemudian celana panjangnya tidak digulung. Nah itu potensi terkenanya itu besar sekali. Orang digulung aja terkadang percikannya itu bisa sampai ke lutut, apalagi tidak digulung. Habis itu lari-lari ke sini. Nah itu kadang kita sering menyampaikan itu kalau pipis di WC itu tolong ya anak-anak itu digulung. Kalau lebih amannya adalah dilepas. Kemudian pipisnya sambil duduk. Karena dengan sambil duduk itu percikannya itu tidak terlalu tinggi. Karena ini karpet masjid, karpet itu kalau udah misalkan ada yang kena najis kan ribet sekali. Nah, berat ini satu gulung aja, satu orang kuat nggak Pak Ali? Angkat satu ini, 40 kilo ada nggak? Ada ya. Karena kalau di masjid, saya ingat di masjid waktu di Jakarta itu masjidnya lebih panjang dari ini. Itu kalau banjir satu orang nggak kuat ngangkat gulungan karpet itu. Itu pernah ada anak-anak itu saya sholat datang terakhir, ada anak dia tiduran di karpet paling belakang. Ngapain anak tiduran sambil tengkurap kakinya gerak-gerak kayak gitu? Anak masih kecil 2 tahun. Ternyata apa? Dia pipis, nggak ketahuan. Dia gerak-gerak kakinya tengkurap kayak gitu, kayak anak-anak biasa kayak gitu, kayak berenang. Habis itu diangkat sama ayahnya, ternyata pipis itu. Itu satu harus dipotong ya kan nggak mungkin. Satu gulung itu harus dicuci. Ya, dicucinya kan berat itu. Meskipun harus dicuci sebagian dari karpet itu untuk membawa satu karpet yang gulungan itu berat sekali. Kan repot. Beda kalau memang tidak ada karpetnya. Cuci di situ, dipel, dibersihkan, itu gampang. Nah, kalau seperti ini, itu kan kasihan, ya, takbir masjidnya kasihan, ya, PKM-nya. Lalu kemudian yang selanjutnya, sholat dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, ini adabnya ya. Di antara adab yang lain, sholat jenazah itu dikerjakan dengan berjamaah. Dengan berjamaah. Lalu apa hukumnya? Apakah itu wajib? Seperti halnya secara umum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Apakah ini juga fardu kifayah? Hukumnya sunnah. Jadi disebutkan bahwa sholat dilaksanakan dengan berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi tidak ada pembagian, tidak ada perbedaan di situ. Berbeda dengan sholat wajib itu memang ada yang berpendapat sunnah muakkadah, fardu kifayah, ada yang berpendapat fardu ain. Ya, masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada argumentasinya. Tapi di sini para ulama mereka mengatakan bahwa sholat jenazah itu hukumnya sunnah ketika dikerjakan secara berjamaah. Hadisnya adalah seperti hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, sholat gaib ketika Nabi SAW memimpin sholat jenazah Raja Najasyi saat meninggal dunia. Nah, ini ada catatan menarik di sini. Bagaimana kalau dikerjakan sendiri-sendiri?
Apakah itu boleh? Boleh dikerjakan sendiri. Saya bacakan dari kitab Syarah Al-Kafi, disarah oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan walaisa min syartiha al-jama'atu. Jadi bukan termasuk syarat sah salat jenazah itu adalah al-jamaah, berjamaah. Jadi bukan syarat sah salatnya. Kalau ada orang datang kemudian dia sholat sendirian, jamaah sudah dimandikan, sudah siap, lalu dia datang, saya mau mensolatkan, apakah itu sah? Sah. Dan ini bukan termasuk syarat sahnya adalah berjamaah. Jadi kalau belum ada yang berjamaah, tidak sah nanti sholatnya, tidak. Ya. Walaysa min syartihal jamaah. Jadi berjamaah itu bukan termasuk syarat sah sholat jenazah. Falau sallu 'alaiha furada sahha. Andai dikerjakan sendiri-sendiri maka itu hukumnya sah sholatnya. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW? Nah, ini ternyata saya baru baca ini. Yang sering kita baca itu kalau di kitab Tarikh kan beliau meninggal, lalu kemudian Umar bin Al-Khattab seolah-olah tidak menerima fakta kalau Nabi itu meninggal dunia. Enggak mungkin Nabi itu meninggal dunia. Sampai manusia yang sekuat, setangguh Umar bin Al-Khattab itu ketika dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian seolah-olah lumpuh total gitu ya, langsung jatuh ngabruk gitu. Mendengar Nabi itu memang betul-betul meninggal, ini loh ayatnya. Nah, sampai dia lupa ayat itu di dalam surat Ali Imran, lalu kemudian dia ngabruk gitu. Nah, itu kan yang sering kita baca kisahnya itu. Lalu seperti apa para sahabat itu mensolatkan Nabi SAW? Tidak disebutkan di situ di kitab-kitab tarikh. Ternyata di sini disebutkan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi sahabatu furoda. Ternyata para sahabat itu mensolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan sahabat yang lain. Li'annahum karihu an yattakhidhu imaman baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat enggak mau ini. Mereka mengimami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun Nabi itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Tapi mereka karihu, enggan. Mereka enggak suka. Mereka apa ya istilahnya? Rikuh banget ya gue lah. Mereka penak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini mengimami kita, ini kok sekarang sudah jadi imam. Abu Bakar enggak mau, Umar enggak mau, Utsman sampai Ali bin Abi Thalib tidak ada yang mau mengimami ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Akhirnya mereka sepakat kalau mereka itu sholatnya sendiri-sendiri. Ya, karena mereka semuanya punya rasa tidak enak di situ. Dan ini perbuatan sahabat. Sebagian ulama menjadikan perbuatan sahabat itu sebagai dalil. Al-Quran, hadis, ijma, kemudian ada macam-macam, ada kalau ini tidak ada istihsan, kemudian ada qaulul sahabah, ada fi'lus sahabah, perbuatan sahabat. Bahkan fi'lul ahlul Madinah, perbuatan penduduk Madinah dari kaum muslimin. Itu bisa menjadi sebuah dalil. Contohnya di sini, ya. Tidak ada hadis Nabi, tidak ada, lalu kemudian ayat Al-Quran. Tapi kemudian para sahabat sepakat mereka tidak mengimami jenazah Nabi SAW. Salat jenazahnya tidak diimami. Nah ini kan perbuatan sahabat. Maka ini sebagian ulama itu mengatakan itu menjadi dalil. Ya, terkadang perbuatan sahabat itu bisa menjadi dalil. Kalau memang landasan Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan seterusnya tidak ada kias, tidak ada yang memungkinkan, maka lihat apakah perbuatan sahabat itu ada, apakah perkataan sahabat itu ada, maka itu bisa menjadi dalil dalam syariat kita. Nah, di sini para sahabat karihu an yattakhidhu imaman baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasaru ya'tuna yusalluna alaihi afradan ar-rijalu summan nisa. Jadi lalu kemudian mereka sholat laki-laki maupun perempuan. Pertama laki-laki dulu. Laki-laki sholat selesai tapi sendiri-sendiri, tidak ada yang menjadi imam. Mungkin ya ada 5 orang masuk, kemudian tapi sholatnya sendiri-sendiri. Seperti kita sholat
tahiyatul masjid, ada orang masuk masjid sholat, datang sholat. Baru setelah itu perempuan. Ini artinya laki-laki dan perempuan tidak dipisah. Monggo yang laki-laki dulu, para sahabat yang laki-laki dulu. Selesai baru kemudian perempuan. Ini juga ternyata disebutkan di dalam kitab Syarah Muntahal Iradat. Al-Buhuti, Imam Buhuti juga mengatakan demikian. Ya. Bahkan di sini disebutkan secara jelas riwayat itu dari Abdullah bin Abbas. Saya bacakan di sini. Wa tusannu sholatu alaihi jama'atan. Nah, sunnah wa tusannu, bahwa hukumnya itu sunnah. Wa tusannu as-sholatu alaihi, salat jenazah itu hanya itu kembali ke poin tadi, jenazah atau mayit ya. Dan disunahkan sholat mayit atau mensolati mayit itu jama'atan, yaitu berjamaah. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, kemudian para sahabatnya, wastamarran nasu alaihi, lalu kemudian orang-orang setelah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in pun melakukan yang demikian. Illa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi catatan pertama, hukum sholat jenazah dengan berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Andai tidak dikerjakan secara berjamaah berarti tidak berdosa. Tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Sunnah itu kan ma uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqabu tarikuhu. Kalau dikerjakan dia berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau dikerjakan berjamaah maka dia akan dapat nilai jamaah. Kalau ditinggalkan dia tidak berdosa dengan meninggalkan sholat berjamaah ketika mensolati mayit. Lalu kata Imam Al-Buhuti, illa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali terhadap jenazah Nabi, falam yusallu alaihi bi imamin ihtiraman lahu. Nah ini ya, ini disebutkan dengan jelas di sini. Kalau tadi kan mereka karihu. Ya, para sahabat itu enggak enak lah saya kalau jadi imam gitu, enggak enak. Depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yusallu alaihi, mereka tidak mensolati jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imamin, dengan adanya seorang imam, ihtiraman lahu, karena memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semasa hidupnya tidak ada wasiat dari Nabi, tidak ada pesan dari Nabi. Maka kemudian mereka sepakat ini, karena tidak ada wasiat dari Aisyah yang sebagai istrinya pun tidak ada, mungkin dari putrinya Fatimah atau putri yang lainnya juga tidak ada, ataupun dari Abu Hurairah, Anas bin Malik dan sebagainya juga tidak ada. Maka mereka kemudian sepakat demikian dan mereka kemudian melakukannya. Bahkan di sini dengan jelas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, dakhalan nasu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalan. Irsalan itu artinya bergantian, irsal. Ya, irsal, arsalan. Rusul itu kan mengutus, arsalannya gantian ya. Jadi orang-orang itu masuk ke dalam jenazah Nabi untuk mensolatkan itu arsalan, bergantian. Yusalluna alaihi hatta idza farahu adkhalun nisaa. Yang laki-laki pertama yusalluna alaihi. Ya. Selesai mereka salat sendiri-sendiri. Hatta idza farahu, kalau sudah selesai, adkhalun nisaa. Monggo yang perempuan-perempuan sahabiah, istri Nabi, kemudian istri para sahabat yang lainnya. Hatta idza farahu, setelah para istri selesai ini dan perempuan-perempuan sahabiah yang lainnya selesai, ada khalusibyan, baru ada anak-anak. Ya, anak-anak. Nah, di sini berarti anak-anak boleh mereka ikut mensolatkan kalau sudah tahu hukumnya. Ya, sudah tahu, sudah bisa, maka boleh diberi kesempatan untuk ikut mensolatkan. Karena buktinya di sini sahabat pun membolehkan as-sibyan. Tapi sibyan di sini bukan ya, al-atfal qabla khamsati sanawat. Jadi bukan anak di bawah 5 tahun ya. Dia belum bisa sholat. Kalau as-sibyan di sini berarti sudah tamyiz, tapi dia masih anak-anak, belum balik. 10 tahun misalkan, dia sudah tahu. Kalau sudah belajar tentang sholat jenazah, dia sudah bisa. Ayah saya pengen ikut mensolatkan. Misalkan mbahnya yang meninggal, dia baru 10 tahun.
tapi sudah tahu, sudah belajar, ya, sudah tamyiz, bisa membedakan baik buruk. Kalau mensolatkan mbah itu nanti dapat pahala. Oh, apakah dia boleh mensolatkan? Boleh. Ya. Waktu saya di sana juga beberapa kali anak saya minta, ada muadzin masjidnya meninggal dunia. Oh, siapa? Mbah itu meninggal. Oh, yang biasanya dia paham itu kalau dia muadzin, jadi adzannya itu enggak ganti-ganti, jadi khas. Jadi paham kalau itu sudah masuk waktu sholat, maka dia ngajak ibunya, "Mama, sholat." Nah, karena sudah terbiasa itu. Misalkan kayak di Masjid Al-Mustafa itu sampai sekarang kadang adzannya khas mbah siapa itu ya. Ya. Kalau ganti kayaknya ini kayak bukan Masjid Mustafa ini kalau saya di sana pas lagi di sana. Adzannya yang mbah itu. Gitu. Nah. Maka boleh nih anak-anak boleh ya, usia SD itu sudah, kalau sudah bisa maka silahkan. Walam ya'ummun nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun, maka tidak ada seorang pun yang menjadi imam ketika mensolatkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Tapi di dalam Al-Bazzar sama At-Tabrani saya belum buka, ini baru saya buka kitab fikihnya. Kalau ke kitab hadisnya belum saya buka. Wa fil Bazzari wa Tabrani, dalam kitab ini disebutkan anadzalika kana biwasiyati minhu sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu pernah ada wasiat, belum saya buka ya. Jadi ini perlu di cross check ya. Tapi ya, biasanya ya mungkin saja itu ada ya. Karena di sini disebutkan ya, kalau sekali Imam Al-Buhuti maka dia tidak ngarang, bahwa ketika dia mengatakan wa fil Bazzari wa Tabrani berarti memang dia ada landasannya pernah buka kitab hadis Al-Bazzar dan Tabrani. Tabrani ini ada 3, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Saghir, Mu'jam Al-Kabir. Ini kitab yang mana ini? Terkadang kalau tidak ada tekstual hadisnya, kadang susah nyarinya, Pak. Ya susah. Kalau ini di sini kan hanya disebutkan anadzalika kana biwasiyati minhu sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wasiat Nabi. Kalau aku meninggal, jangan ada seorang pun yang mengimami sholat jenazahku. Silakan sholat, tapi jangan ada yang mengimaminya. Dan ini kalau ini kan umum, apa betul memang teksnya seperti ini? Sepertinya tidak. Nah, karena hanya disebutkan anadzalika kana biwasiyatin Nabi minhu sallallahu alaihi wasallam. Oh, biasanya nyarinya susah ini. Kira-kira di bab apa, hadisnya seperti apa? Nah, ini belum dilihat kembali. Apakah hadisnya panjang atau pendek? Nah, ini lebih susah lagi. Tapi yang jelas di sini para sahabat tidak ada satupun yang menjadi imam sholat jenazah ketika Nabi SAW meninggal dunia. Yang kedua disebutkan bahwa itu memang karena ada wasiat dari Nabi SAW. Ya bisa jadi. Sekalipun tidak ada wasiat dari Nabi SAW, maka ilahnya tadi, alasannya tadi, ikhtiraman lahu, karena menghormati Nabi SAW. Ini khusus bagi Nabi SAW. Maka bagaimana dengan umatnya? Maka sudah jelas, wa tusannu sholatu 'alal mayyiti jama'atan, disunnahkan untuk sholat secara berjamaah. Anda dikerjakan sendiri-sendiri, furada, sahha, maka itu sah. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, maka sah. Hadisnya apa? Yang tadi, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya kemudian untuk membuat shaf dan mensolatkan. Lalu kemudian hadis-hadis yang lainnya, bagaimana Nabi SAW mensolatkan Suhail bin Baydha. Lalu kemudian hadis-hadis yang lainnya yang nanti disampaikan terkait misalkan sholat jenazah itu harus 3 shaf. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kalau sholat itu disunnahkan untuk berjamaah. Ya. Adapun dikerjakan sendiri-sendiri maka itu pun boleh. Ya. Misalkan sudah selesai sholat berjamaah, lalu kemudian belum langsung diusung, belum langsung dibawa kuburan, ada yang datang kerabatnya atau temannya atau siapa tetangganya baru bisa datang, dia ingin mensolatkan, silahkan. Dan itu pahalanya besar orang mensolatkan jenazah. Tapi tentu berbeda ketika dikerjakan dengan sendiri-sendiri berjamaah, maka afdhaliyahnya, pahalanya pun berbeda.
Kita lanjutkan yang ketujuh, memperbanyak jumlah jamaah yang ikut mensolatkan. Memperbanyak jumlah jamaah. Hadis yang pertama yang menjadi landasan bahwa solat berjamaah itu sebaiknya diperbanyak ketika solat jenazah. Ketika ada jamaah maka diperbanyak, seperti yang saya kalau tidak salah kemarin apa itu ya, ceritanya siapa itu yang dia Abdullah bin Abbas atau siapa yang anaknya meninggal dunia ya. Maka sebagai seorang tua dia menunggu dulu, bukan menunggu keluarganya, semata-mata menunggu keluarganya. Oh ini anak kakaknya yang dari misalkan dari Cilacap belum datang, nanti dulu jangan dibawa dulu, bukan. Tapi justru yang menjadi standar dia itu lihat, coba lihat yang datang sudah berapa? Sudah ada 40 belum? Sudah ada 40. Nah, sudah ada 40 dan semuanya siap ingin ikut mensolatkan, maka langsung silakan bawa keluar jenazahnya, solatkan. Nah, jadi bukan saudara lagi menunggu saudara atau kerabat, ya, bukan. Tapi itu boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi standar ini, coba lihat yang sudah datang sudah berapa? Sudah ada 40. Kalau sudah ya udah keluarkan, kita solatkan. Ya, segera ya, solatkan. Itu kemarin saya lupa ini baca di mana itu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang menjadi landasannya. Ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu lalu dia kemudian meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, qama yaqumu qiyam. Qiyam berdiri sini, berdiri atas jenazahnya. Yang dimaksud berdiri itu adalah mensolatkan, bukan berdiri dalam jenazahnya melihat saja, bukan. Deleng nengok doang, bukan. Fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, artinya ada 40 orang rajulan. Kalau rajulan disebutkan dalam satu momen itu tidak mengkhususkan bahwa itu harus laki-laki semua. Kalau disebutkan rajulan berarti dakhilun fihi imra'atan, maka termasuk di dalamnya kriteria perempuan. Jadi kalau disebutkan secara terpisah ada suatu hukum rajulan, maka itu perempuan pun masuk. Andai misalkan laki-lakinya 30 lalu ada 10 perempuan, maka itu sudah memenuhi fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, 40 orang. Maka di sini rajulan di sini kita tidak artikan 40 orang laki-laki, harus 40 laki-laki. Ini berapa? 40, tapi yang 10 perempuan. Engkau disut entani. Kudu 10 maning. Nah, bukan maksudnya gitu. Harus 40 orang. Sekalipun ada 10 perempuan tidak mengapa. La yusyrikuna billahi syai'a. Tidak ada seorang pun dari yang 40 itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Illa, nah ini apa namanya? Kedudukan tauhid. Kedudukan tauhid sampai ini menjadi syarat doa seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika diantaranya adalah mensolatkan, mendoakan seorang jenazah yang sudah meninggal dunia. Syaratnya 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a. Tidak ada seorang pun dari 40 itu yang berbuat syirik. Illa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan hasyar namanya, illa, kecuali syafa'ahumullahu fihi, Allah akan memperkenankan syafaat ataupun doa mereka untuknya. Doa orang-orang yang mensolatkan 40 orang. Artinya kalau disebutkan secara umum ini, kalau memenuhi 40 orang semuanya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperkenankan doa mereka. Memperkenankan doa. Banyak di sini syaratnya tidak mensekutukan Allah. Maka dengan 40 orang ini semuanya tidak mensekutukan Allah, semuanya kemudian mensolatkan, mendoakan si mayit, maka Allah baru akan mengabulkan doa-doa mereka. Tapi artinya kalau cuma 2 orang yang mensolatkan, berarti Allah tidak mengabulkan, tidak. Artinya potensi kalau sudah 40 orang itu besar sekali. Besar sekali dari dikabulkannya doa. Lalu kemudian hadis yang kedua.
Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina." Mayyitin di sini tentunya mayit muslim, bukan mayit kafir. Orang kafir bukan. Karena tidak boleh mensolatkan orang kafir. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin. Tidaklah seorang mayit kemudian umat Islam dia mensolatkan jenazahnya yablughuna mi'atan sampai mencapai 100 orang. Sampai ada 100 orang yang mensolatkan. Kulluhum yashfa'una lahu. Semuanya yashfa'una lahu. Di sini yashfa'una itu diartikan berdoa, mendoakan lahu lil mayyit, mendoakan mayyit. Jadi yashfa' syafi' itu syafi' itu ya biasanya pemberi syafaat ya, pemberi syafaat itu artinya kayak perantara. Ya, kita memintakan kepada Allah untuk fulan. Ya, kita perantaranya itu ya. Maka yang dimaksud di sini syafaat di sini adalah mendoakan karena kita meminta kepada Allah untuk mendoakan untuk si fulan agar diampuni oleh Allah ya. Yashfa'una lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim madkhalahu. Di sini kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fihi, melainkan Allah akan memperkenankan doa-doa mereka. Artinya kalau 100 lebih banyak lagi, maka Allah akan lebih mengabulkan doa-doa mereka agar mengampuni si fulan ya, si mayit itu. Maka apa makna yang tersirat di sini? Yang tersirat kurang lebih bahwa ya kita harus banyak-banyak bergaul lah gitu ya. Bergaul dengan orang soleh. Banyak-banyak bergaul dengan orang soleh. Jadi bukan semata-mata karo tanggane tok ora kenal ya. Jangan sampai sama tetangga sendiri enggak kenal. Ya, enggak kenal. Tetangga ada yang mengatakan 40 ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itulah tetangga. Tapi jaraknya wis kebun, rong kebun, tulung kebun. Yo tetangga karena ininya rumah, bukan jarak ya, 1,5 kilo gitu. Kalau di trans itu berarti kalau sampai berapa kilo ya tetangga itu tetangga, maka harus kenal, sering silaturahmi. Kalau dia mereka baik, ya, soleh, menjaga agama Allah, menjaga sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita meninggal, oh siapa fulan, wis mati, maka dia akan datang kemudian ikut mensolatkan karena tahu hukum sholat jenazah. Nah kalau semakin banyak maka ini luar biasa. Nah, artinya jadilah kita orang yang soleh, banyak sahabat-sahabat kita yang soleh. Nah ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan banyak orang soleh yang mensolatkan jenazah kita. 40 orang, tambah 100 orang, semakin banyak, maka itu luar biasa. Potensi kita didoakan oleh orang banyak, maka doa mereka akan dikabulkan dan akan memberikan manfaat kepada kita. Itu yang ke-7 ya. Yang ketujuh, memperbanyak jumlah jamaah. Caranya yaitu tadi, kita soleh, kita juga banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah ketika kita mati, insya Allah banyak orang yang ikut mensolatkan, mudah-mudahan. Lalu kemudian yang ke-8, khusyuk dan merenungi akan kematian. Khusyuk dan merenungi akan kematian. Artinya kalau kita sudah mengaji, kita sudah belajar tentang masalah ini menjadi motivasi bagi kita. Kalau salat jenazah itu adalah wasilah atau alat bagi kita untuk merenungi banyak kematian. Karena memang mengingat kematian itu efeknya luar biasa. Sementara kita banyak yang jarang mengingat kematian. Mengingat-ingat bukan yang kematian, mengingat-ingat apa itu? Apa Pak? Utang, mengingat utang, yang lainnya. Itu yang kita ingat-ingat.
bisnis apa, kira-kira apa gitu. Jadi kon ingat mati aja lah, aja ngomong-ngomong masalah mati lah wis lah. Aja ngomong masalah mati. Nah, artinya ini ketika ada momen ini kita ikut mensolatkan, jadilah itu sebagai bentuk kita mengingat kematian. Ini loh. Andai itu ayah kita, andai itu orang tua kita, andai itu anak kita, saudara kita, atau bahkan teman kita yang jauh pun demikian. Kemarin itu kita masih melihat dia, kemarin kita masih bersama dengan dia. Sekarang wis kaku loh. Nah itulah, kita nanti pun akan demikian. Artinya ketika kita ikut mensolatkan bukan, ayo sholat jenazah, ayo melu-melu tok ya, melu-melu tok. Wong muslim yang kayak saya, tanggane mati ya melu nyolati. Ngajak kayak saya. Memang mencari pahala di sisi Allah. Lalu yang kedua, menjadi alat bagi kita, menjadi wasilah bagi kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat hadimil ladzat, penghancur kenikmatan. Kenikmatan kita apa? Berangan-angan, ngesuk ngapa maning ge ya, goreng ngapa maning ge, angan-angan konek 10 tahun, duwe iki kan. Angan-angan. Kenikmatan-kenikmatan itu akan hancur oleh apa? Kematian. Orang-orang sekarang yang zalim kepada rakyat, zalim kepada manusia, zalim kepada banyak orang, ya, dengan berbagai cara, ya, kita bisa merasakan sendirilah bagaimana orang-orang yang punya kekuatan secara finansial, punya kekuatan dari kekuasaan, berapa banyak mereka melakukan kezaliman-kezaliman dari sisi hukum misalkan, atau dari sisi apa misalkan. Sekarang banyak orang-orang digusur ya, atas nama ya, rebutan di pengadilan. Ini saya punya sertifikat, padahal sertifikatnya ilegal, tapi bisa dibuat legal. Padahal ilegal hakikatnya, tapi bisa menjadi legal secara hitam di atas putih karena menang duit. Nah, itu zalim itu. Akhirnya orang tergusur dari tanah mereka, tanah lahir mereka. Nah, itu semua kenikmatan-kenikmatan itu yang mereka rasakan, yang mereka kumpulkan, hadimil ladzat. Kenikmatan itu akan hancur oleh apa? Al-maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadimil ladzat, penghancur kenikmatan itu adalah al-maut, kematian. Semua itu manusia, bahkan disebutkan dalam hadis, kalau manusia dia sekarang mendapatkan 1 gunung emas, dia tidak akan puas. Manusia yang sekecil kita, selemah kita, otaknya segenggam tangan kita itu, kalau dia dapat gunung emas, dia tidak akan berhenti. Justru dia akan mencari gunung lain yang mungkin di situ ada emasnya. Kapan dia akan berhenti mencari gunung emas itu? Ketika mulutnya sudah tersumpal dengan tanah. Itulah manusia. Maka bersyukur kita sebagai orang beriman yang menggerakkan ya. Maka ni'mal malu saleh li'abdus saleh. Sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang yang saleh. Karena dia tahu hak harta, dia tahu hak orang-orang miskin, dia tahu hak orang-orang fakir, hak anak yatim, dia tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik harta yang baik itu adalah di tangan orang yang baik, orang yang saleh, orang beriman. Ya, ini kan ramai kan, lagi ramai di mana, di Papua itu kan lagi ramai gunung emas loh Pak. Gunung di dalamnya ada emasnya, itu lagi buat rebutan itu. Rebutan, bayangin itu. Kalau cuma segini tontonan emas. Yang Mas Hendra aja yang gede itu luar biasa kan. Apalagi ini emas segunung. Mas Hendra aja mahal kan ya Mas. Apalagi ini segunung. Jadi kalau ikut mensolatkan, jadikan itu cara kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya. Biasanya kan seringnya wis ninggal padahal ya karena kebiasaan kita Pak, kebiasaan kita. Wis ninggal, batire dewek, tetanggane dewek, layat, ngobrol, cekikikan, masih ya. Padahal engko ya arep nyolati gue, ngedusi, asih bisa cekikikan, ya. Asih bisa cekikikan. Padahal itu harusnya momen-momen semuanya bersedih. Aduh, aku ya kayak gue, ya, aku kayak gue. Karena itu memang pasti saya merasakan sendiri bagaimana dulu
orang yang berapa kali kalau ada orang meninggal dia, ya, dia mengumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan jam sekian. Ada yang meninggal innalillahi, pokoknya kalau jam 8 malam lalu kemudian subuh-subuh, habis subuh ku ada assalamualaikum warahmatullah, takmir iki ngumumna jam sene ora wajar, berarti ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Tahu-tahu dia yang diumumkan. Nah, itu kan berarti mau enggak mau udah jelas pasti itu. Yang ke 10 ya. Yang ke 10. Ini di sini belum lengkap nih di sini. Saya bacakan di sini. Yang ke 10. Yang ke 10 di sini. Hah? Yang ke 9. Oh iya, di sini yang ke 9 ya. Ya, yang ke 9 karena ini ngacak, ini banyak catatannya. Ngalor ngidul ini. Ada ini kalau belajar di kitab kuning kayak gini Pak nulisnya nih. Nah, sini enggak cukup nulisnya miring ke sini, nulis miring. Makanya bacanya kadang sambil miring kayak gini ya. Ini semuanya lengkap ini, miring, sono, kanan, kiri. Coba antum sekali ke pesantren yang itu ya, yang pesantren salafiyah ya, salafiyah itu tradisional. Itu mensara ketika Pak Kiainya membaca saranya ditulis ini kanan kiri, terus ini. Semuanya penuh. Nah, itu berarti anaknya rajin. Ini berarti rajin enggak Pak? Rajin ya. Rajin, pas rajin. Muji diri sendiri ya. Yang ke-9. Yang ke-9 itu adalah yang diberi wasiat. Nah, ini adabnya ya, adab. Yang diberi wasiat itu lebih berhak untuk menjadi imam sholat. Yang diberi wasiat itu lebih berhak untuk menjadi imam sholat. Ini saya sebutkan dari kitab Al-Mughni. Saya nggak punya kitabnya, tapi ini ada kitab online-nya. Nah, semuanya online, kitab pun online ya. Jual beli online. Ya. Lalu belajar sekarang online. Belajar online. Katanya ada yang curhat orang wali santri itu, belajar online mlebu kelas loro marah ora bisa-bisa. Ora bisa-bisa. Apa? Karena sing dadi guru malah orang tuanya. Nah, wong tuane ora bisa. Akhirnya sekolahna albiru bela. Napa sih, Pak? Nomen bisa sekolah kan ora online albiru. Akhirnya mlebu albiru, alasannya jare ora bisa-bisa sekolah online. Ternyata gurunya orang tuanya sendiri. Nah, jadi yang menjadi imam sholat itu adalah yang diberi wasiat, urutannya itu. Yang diberi wasiat maka itu yang lebih utama untuk menjadi imam sholat jenazah. Nah, di sini saya sebutkan. Contohnya, yusalli 'alaiha Sa'id bin Zaidin wa Abu Bakrata awsa an yusalli 'alaihi Abu Barzah. Oh, Sa'id bin Zubair wa Abu Bakrah awsa an yusalla alaihi Abu Barzah. Oh, Abu Bakrah itu berwasiat kalau aku mati an yusalli alaihi Abu Barzah. Tentunya kalau kita ya ada tanda-tanda mau meninggal dunia atau sebelumnya sudah dituliskan ya usia sudah 80 tahun. Ya ngapa maning ya gue, daripada nulis ngurang gede nulis wasiat baik, nulis wasiat. Nanti yang mensolatkan saya fulan. Kalau tahu anaknya itu nyantren, pondok pesantren, baik, soleh, maka silakan wasiat. Nanti yang mensolati jenazah saya, anak saya, fulan. Ya, si fulan, anak saya yang pertama, misalkan yang paling besar, dia yang menjadi imam sholat kalau saya meninggal. Nah, maka itu boleh. Wa qala ghairuhu Aisyatu awsat an yusalliya 'alaiha Abu Hurairah. Dan tidak ada ketentuan harus satu darah. Yang mensolatkan saya kalau saya mati nanti anak saya, yang mensolatkan saya nanti adalah cucu saya. Tidak harus ada
di situ garis darah, tidak ada. Andai kita melihat sahabat saya itu ternyata orang baik, CS tapi soleh, ya, maka boleh. Atau dia melihat karena kedudukannya, fulan itu adalah guru saya, dialah yang punya banyak jasa tentang bagaimana saya hidup, maka boleh. Ya, misalkan Aisyah, dia berwasiat agar Abu Hurairah yang mensolatkan kalau meninggal dunia. Abu Hurairah, karena Rasulullah sudah meninggal sebagai suaminya. Maka Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Maka di antara sahabat yang paling banyak mendapatkan pahala adalah Abu Hurairah. Ketika dibaca an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu adab kita ketika menyebut para sahabat, kita mendoakan sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah maka mendapatkan doa dari umat Islam. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Punya kedudukan yang mulia karena dia paling banyak berinteraksi. Ada sesuatu yang didengar dari Nabi lalu kemudian direkam, dihafalkan. Berarti luar biasa hafalannya. Ditulis, kemudian diriwayatkan kepada sahabat yang lainnya, ke generasi yang lainnya. Maka kemudian Aisyah ini melihat kedudukan Abu Hurairah yang mulia, dia banyak membawa hadis Nabi SAW, maka kemudian dia berwasiat, nanti Abu Hurairah yang mensolatkan jenazah saya. Kemudian wabnu Mas'udin ausa an yusalliya alaihi Zubair. Sahabat yang satu berwasiat kepada sahabat yang lain karena mereka manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang takut kepada Allah. Maka Ibnu Mas'udin dia pun berwasiat agar Zubair menjadi imam salatnya. Wa Yunus ibnu Zubair, wa Yunus ibnu Jubair ausa an yusalli alaihi Anas bin Malik. Ya. Lalu kemudian Yunus bin Zubair juga berwasiat agar Anas bin Malik, ya, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini berkhidmah, ya, kemana Nabi pergi maka dia ngikutin, ya. Bukan pembantu lah. Kalau pembantu kita kan rasanya kasar, ya. Bukan pembantu. Khidmah itu melayani. Jadi memang menghabiskan hidupnya itu untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, ada sahabat yang memang dia ingin menghabiskan hidupnya terkadang hanya demi dia ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang demi mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah 10 tahun atau 20 tahun. Saya lupa ini, ya, Anas bin Malik. Wa Abu Suraihah ausa an yusalli alaihi Zaid ibn Arqam. Kemudian Suraihah berwasiat agar Zaid bin Arqam yang dia agar mensolati jenazahnya menjadi imam. Faja'a Amr ibn Khuraith wa huwa amirul Kufah liyataqaddama fayusalli alaihi. Nah, ini ceritanya gini. Ini yang ada ceritanya. Jadi Abu Suraih dia berwasiat kepada Zaid bin Arqam. Abu Suraih, ya, katakanlah saya ini Abu Suraih, aku berwasiat, nanti Zaid bin Arqam dia yang mensolati jenazah saya, menjadi imam kalau saya mati. Nah, Zaid bin Arqam ini ya, semacam bupati lah gitu, ya, amir dia, pemimpin, seorang pemimpin. Abu Suraih berwasiat, si fulan mungkin dia punya kedekatan ya. Nanti Zaid bin Arqam dia yang mengimami salat saya. Wa huwa amirul Kufah. Oh, ternyata dia adalah gubernur Kufah. Ya. Gubernur Kufah. Faja'a Amr ibn Khuraith wa huwa amirul Kufah liyataqaddama fayusalli alaihi. Sebentar ini. Oh, salah saya memahaminya. Jadi yang jadi gubernur itu adalah Amr bin Khuraith. Jadi ini Abu Suraihah dia berwasiat nanti Zaid bin Arqam dia yang menjadi imam sholat jenazahnya kalau saya mati. Nah, kemudian datang amir, gubernurnya datang. Ketika Abu Suraihah betul-betul meninggal dunia,
Nah, gubernurnya datang untuk melayat, datang. Kemudian gubernur Kufah ini, karena dia gubernur, pemimpin, sudah suruk ya. Kita habiskan ini. Sudah suruk. Ngomong udah suruk malah. Amirul Kufah, siapa tadi? Amr bin Khuraith ini, dia datang karena dia pemimpin gubernur, maka dia maju liyataqaddama alaihi. Nah, biasanya kan pemimpin monggo silakan gitu. Silakan. Dia amir. Karena apa? Wala yu'aminur rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak dibolehkan seseorang itu mengimami di dalam kekuasaan orang yang lain. Kalau dia ada gubernur, dia soleh, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imamnya. Lalu kemudian anaknya yang tadi, anaknya ayyuhal amiru inna abi awsa an yusalliya alaihi Zaid ibn Arqam. Lalu dia menyampaikan, padahal gubernur sudah maju, mau mengimami sholatnya. Lalu anaknya datang menyampaikan kepada tadi Amr bin Khuraith. Amr bin Khuraith dia mengatakan, wahai gubernur, sesungguhnya ayahku berwasiat bahwa yang harus menjadi imam sholat itu adalah Zaid bin Arqam. Maka gubernur dia langsung mundur. Kenapa? Karena dia paham agama. Pemimpin yang paham agama, tidak semerta-merta kemudian aku gubernur, aku baik sing berhakkan pemimpin. Ternyata orang yang diberi wasiat itu lebih berhak untuk menjadi imam sholat ketika sholat jenazah, bahkan di depan seorang amirul mukminin, amir ya, seorang gubernur, seorang pemimpin. Padahal dia punya sulta di situ, punya kekuasaan, hak dia untuk menjadi imam. Tapi karena di sini ada wasiat, maka yang wasiat itu lebih diutamakan. Kenapa demikian? Li'annahu haqqun lil mayyit fa innaha syafa'atun lahu. Falam yadhhar mukhalifun fakana ijma'an. Kenapa harus diutamakan yang diberi wasiat? Karena ini adalah hak mayit, maka harus ditunaikan. Jadi si mayit sudah berwasiat, fulan Zaid bin Arqam yang harus menjadi imam ketika nanti saya meninggal dunia, itu hak dia. Sementara amir tidak ada urusannya, gubernur tidak ada urusannya, pemimpin tidak ada urusannya. Kemudian karena dia hanya sekedar secara umum dia punya sultan kekuasaan di situ, maka dia boleh maju. Tapi ternyata hak mayit di situ lebih jelas kedudukannya karena dia yang ngomong sendiri, fulan Zaid bin Arqam yang harus menjadi imam sholat ketika saya meninggal dunia. Maka annahu haqqun lil mayyit fayuqaddamu ala ghairihi. Karena itu adalah hak mayit yang sudah menjadi hak yang meninggal dunia, maka itu lebih didahulukan daripada yang lain. Ya, demikian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain hal-hal yang terkait tentang masalah sholat jenazah. Ya, jadi tidak perlu buru-buru. Ya, tadi tidak perlu buru-buru. Ya, Mas Hendra. Ya, biasanya Mas Hendra, apa besok masih mensolatkan jenazah? Masih, ya, masih. Enggak apa-apa. Jangan ya ganti judul, menguburkan langsung ya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan temanya mensolatkan jenazah sampai betul-betul selesai, pelan-pelan masuk ilmunya. Nah baru kita ganti ya, pelan-pelan. Ini kan penting, terkadang nggak dibahas ini masalah wasiat. Misalkan ada yang berwasiat, maka aku pernah krungu nang kajian Albiru sing berwasiat kuwi lebih diutamakan. Berarti kon maju. Nanti bagaimana? Ada yang diberi wasiat, ada wasiat, tapi kemudian disolatkan di masjid. Imam masjid, apa yang diberi wasiat yang lebih berhak kalau di sini posisinya? Nah, kalau tadi kan tidak disebutkan di masjid disolatkannya, hanya ada gubernur, kemudian orang yang diberi wasiat, diutamakan orang yang diberi wasiat. Nah, kalau di masjid posisinya meninggal di masjid, Ustadz Nur atau yang diberi wasiat yang diutamakan suruh jadi imam. Ayo. Nah, ini perlu kita baca bersama-sama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.